Sebuah bencana besar terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kali ini bukan karena sebuah bencana alam, melainkan karena sebuah tindakan bodoh dari seseorang. Thank you banyak udah nonton video dosen hukum. Aku akan ngebahas soal kasus dan isu-isu yang terbaru. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Lebih dari 500 hektar padang sabana di Bukit Teletabis, Bromo Tengger Semeru terbakar. Hal ini disebabkan oleh tindakan beberapa orang pengunjung. Hari ini, tanggal 13 September 2023, 7 hari sejak mulai terbakarnya Bromo, kabarnya kebakaran tersebut telah meluas sampai dengan Malang. Kita bayangin ya, 500 hektar. 1 hektar aja itu 10.000 meter persegi. Ini 500, berarti 500.000. Bener gak sih? Luas banget itu, sampai Malang. Luas banget jaraknya. Dan hal ini semuanya terjadi hanya karena tindakan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLKH, Thomas Nivinluri, mengungkapkan akses ke lokasi Gunung Bromo saat ini ditutup dari seluruh arahnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tim gabungan pemadam untuk memadamkan api di Gunung Bromo. Pemadaman api di Gunung Bromo sampai saat ini masih sulit dilakukan karena lintasan atau trek di Gunung Bromo yang memang terjal, sempit, kemudian aksesnya sulit dijangkau, serta adanya angin kencang yang memperparah kebakaran hutan. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari footage-footage yang beredar, dari video-video orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan ini semua kepada kita, dapat dilihat bahwa kebakaran sedahsyat ini terjadi hanya karena hal yang sangat sepele. Kalau tidak bisa dibilang bahwa karena hal yang bodoh dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan foto prewedding dengan menggunakan flare. Jadi kalau teman-teman tahu, flare itu yang biasa digunakan untuk SOS gitu, untuk apa sih, untuk mereka pikir mungkin estetik kali ya, kayak asap-asap gitu kan. Dan ternyata flare itulah yang menyebabkan kebakaran. Jadi mereka bawa 5 flare, terus 1 flare itu gagal nyala, jadi meletup ke bawah. Akibatnya mengakibatkan percikan api di padang sabana. Bayangin, gimana kita bisa bilang itu bukan suatu keputusan yang bodoh ketika seseorang membawa api ke padang sabana gitu loh. Kayak memangnya nggak bisa mikir, ya kan? Dan dari video-video itu, kita bisa melihat bahwa ternyata tidak satu pun dari mereka berusaha untuk melakukan pemadaman api yang niat gitu. Karena mereka tuh kayak katanya hanya melakukan upaya menyiramkan botol air mineral, sebotol air mineral ke percikan api. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berupaya untuk melaporkan kejadian kebakaran ini ke petugas yang ada di Gunung Bromo. Jadi ya bisa kita bilang mereka melakukan pembiaran sampai akhirnya menjadi kobaran api. Satreskrim Polres Probolinggo, Jawa Timur sudah menetapkan 1 orang tersangka, yakni Andri Prabowo Eka Pradana yang merupakan manajer dari wedding organizer yang punya ide cerdas banget membawa flare ke Gunung Bromo. Nah, kemudian 3 orang kru wedding organizer masing-masing, yaitu MGG 38 tahun, kemudian ada ET 27 tahun dan ARDV, serta ada 2 calon pengantin yaitu HP 39 tahun serta PMP 26 tahun sebagai saksi. Aku pengen banget nanti pas aku ngomong ini video tuh ditaruh gitu ya. Jadi kalian bisa ngeliat footage kelakuan mereka, terus kemudian akibat dari apa yang mereka lakukan. Kayak Gunung Bromo tuh bener-bener jadi hitam, yang tadinya hijau, coklat jadi hitam, bener-bener hitam. Kayak heartbreaking banget sumpah.
Jadi, Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnuwardana, juga menyebutkan selain karena penggunaan flare, Andre juga ternyata tidak memiliki izin untuk masuk ke kawasan konservasi. Sementara itu, hingga saat ini 5 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Namun, tidak menutup kemungkinan yang lainnya nanti bisa naik statusnya. Bersama dengan orang-orang tersebut diamankan juga korek api, flare, kemudian baju yang mereka pakai prewedding beserta dengan kameranya. Akibat dari kejadian tersebut, Taman Nasional Gunung Bromo, Tengger Semeru ditutup sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Padahal, pembukaan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru baru saja dilakukan pada tanggal 5 September 2023, hanya sehari sebelum kejadian dahsyat itu terjadi. Dan penutupan itu sudah terjadi sejak tanggal 29 Agustus 2023. Yang terjadi karena kebakaran juga. Lucu banget kan? Baru sehari buka udah tutup lagi karena kebakaran juga. Orang-orang ini nggak belajar dari pengalaman atau gimana gitu kan? Nah, akibatnya kerugian datang dari banyak pihak. Jadi, kalau teman-teman penasaran berapa sih jumlah atau berapa banyak yang dihabiskan oleh negara ini untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di Bromo? Asal teman-teman tahu, ada bocoran dari Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto. Katanya, 1 jam waterbombing itu menghabiskan 150 juta rupiah. Bayangkan, kalau teman-teman punya info barangkali ya, berapa jam yang dihabiskan untuk waterbombing di kawasan Bromo, kita bisa hitung berapa rupiah yang dihabiskan untuk waterbombing. It's only waterbombing, belum termasuk pemadaman yang lain. Jadi tim pemadam kan melakukan berbagai upaya pemadaman ya. Nah, biayanya bayangin seberapa banyak. Kita hitung aja bareng-bareng, ya kan? Kerugian tidak hanya hadir dari upaya pemadaman, melainkan juga hadir dari pelaku ekonomi yang ada di Gunung Bromo. Mulai dari tukang foto, mulai dari penyewaan jeep, kemudian penyewaan kuda, penjual makanan, penjual souvenir di sekitar sana. Tentu saja pengelola Gunung Bromo juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Sebanyak itu loh kerugian yang diderita oleh banyak orang hanya karena hal yang sangat sepele. Menyakitkan kan? Nah, sekarang kita akan membahas aturan hukum yang mungkin akan bisa diterapkan kepada para pelaku. Pembakaran hutan dengan sengaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana serta denda atas pelarangan perusakan terhadap sarana dan prasarana pelindungan hutan. Pasal yang akan dijeratkan kepada pelaku tertuang dalam Pasal 78 Ayat 3 tentang Undang-Undang Kehutanan. Pasal tersebut menyatakan barang siapa yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan akan dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Lumayan banyak ya, tapi nggak sebanding dengan kerugian negara dan kerugian orang-orang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur mengenai kebakaran hutan dan lahan tersebut. Jerat hukum pidana juga diberlakukan pada orang-orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pembakaran hutan juga tertuang dalam Pasal 188 KUHP. Nah, dalam KUHP yang baru juga disebutkan ya hukuman atau aturan tentang pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan juga lahan. Jadi pasal 38 ayat 1 dan juga pasal 311
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dapat dipenjara paling lama 9 tahun. Dan setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir mengakibatkan bahaya bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau matinya orang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. 5 tahun doang loh. Konservasinya sembuh dalam berapa tahun ya kira-kira? Kasus sebelumnya kelar dalam berapa lama ya? Kalian punya info nggak tentang itu? Tolong komen ya. Selanjutnya, Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan larangan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 69 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPLH. Sanksi bagi pelaku perusahaan lingkungan hidup itu sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang PPLH, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda 1 miliar rupiah sampai dengan 3 miliar rupiah. Kalau ada aturan yang menurut kalian kurang aku sampaikan atau ada hukuman yang sebenarnya bisa diterapkan kepada mereka semua tapi belum aku sampaikan, tolong banget ditambahin. Kalau misalnya mau koreksi juga boleh banget ya. Langsung aja komen di kolom komentar. Thank you banyak udah nonton video dosen hukum kali ini. Aku akan terus ngebahas soal berita, kasus terkini di Indonesia dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi kalau dosen hukum upload video baru, kamu langsung tahu.